Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada pembelajaran daring kita kali ini, yaitu mata pelajaran simulasi komunikasi digital, di mana pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kewargaan digital. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu menggunakan internet dengan aman atau internet safety. Bersama saya, Anas Ribowo. Ada beberapa kiat-kiat yang dapat dilakukan sebagai seorang warga digital untuk keamanan dalam penggunaan internet. Yang pertama adalah lindungi perangkat dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbarui perangkat lunak. Di dalamnya termasuk web maupun browser. Nah, dalam memperbarui perangkat lunak ini kita gunakan secara otomatis. Kemudian yang kedua, pasang antivirus dan perangkat lunak anti spyware. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mematikan daripada firewall. Kemudian yang berikutnya, jika membagikan wireless, selalu gunakan password. Kemudian yang kelima, gunakan flash drive ini dengan hati-hati. Kemudian, pertimbangkanlah sebelum membuka lampiran atau alamat situs, di mana ini biasanya alamat atau situs tertentu yang dikirim melalui email atau pesan singkat jejaring sosial. Dan yang terakhir, kuncilah ponsel dengan password untuk mencegah orang lain membuat panggilan, SMS, chat, atau mengakses informasi pribadi. Nah, ini adalah kiat-kiat bagaimana cara kita melindungi perangkat dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal. Kemudian yang berikutnya yaitu jadilah orang baik. Untuk menjadikan kita sebagai orang baik dalam kewargaan digital, ini yang pertama adalah perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka orang lain pun akan memperlakukan kita juga baik. Demikian juga sebaliknya. Ini. Kemudian yang kedua, bersimpatilah terhadap teman-teman. Jangan hanya menjadi pengamat. Artinya apa? Kita di sini bergerak untuk berempati. Bukan hanya sebatas kita sebagai pengamat. Artinya apa? Kita sebagai penilai, di mana yang kita nilai adalah hal-hal yang sifatnya adalah negatif. Kemudian yang ketiga, jangan membagikan informasi pribadi. Artinya di sini jangan membagikan informasi pribadi orang yang dikenal tanpa izin mereka. Meskipun di sini kita mengetahui atau mengenal seseorang dan seseorang tersebut dengan kita, ini kita jangan sampai membagikan informasi pribadi tersebut tanpa izin daripada mereka. Nih. Kemudian kita harus berhati-hati. Artinya bagaimana? Kita harus berhati-hati. Informasi yang dibagikan secara daring
ini akan masuk ke ranah publik yang tidak terbatas jarak dan waktu, di mana informasi tersebut dapat ditemukan untuk tahun yang akan datang yang berpotensi dilihat oleh siapapun. Nah, ikutilah beberapa saran berikut ini untuk melindungi diri dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi daripada masa depan. Yang pertama, kita menghindari mengambil atau membagikan foto atau video yang mengajak kepada hal yang tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, buatlah jaringan sosial menjadi pribadi atau privat untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat profil Anda dan siapa saja yang dapat meninggalkan komentar. Kemudian yang ketiga, jangan membagikan informasi pribadi kepada publik. Kemudian, berhati-hatilah dalam menambahkan teman. Dan yang terakhir, hindari pertentangan dengan cara memblokir orang yang berpotensi menimbulkan konflik dalam komunitas. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita di sini adalah sangat selektif atau berhati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah bergabung dengan cerdas, jujur, dan hati-hati. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus patuhilah hukum terkait dengan hak cipta. Kemudian tinggalkan jauh-jauh kegiatan copy paste tanpa izin dan pengurusan hak cipta yang jelas. Kemudian hanya bergabung dengan jejaring sosial yang sesuai dengan usia sehingga akan mendapatkan perlindungan privasi. Nah, ini biasanya yang kita lakukan tanpa sadar kita lakukan meskipun beda usia dan sebagainya. Kemudian bertemu secara daring dengan orang asing secara pribadi ini dapat menimbulkan risiko. Lindungi diri dengan melibatkan orang tua, orang dewasa, atau teman yang terpercaya apabila diajak bertemu. Jadi, artinya di sini apabila kita berteman atau berkenalan di jejaring sosial, apabila kita diajak bertemu, ini sangat hati-hati, kita harus selektif. Kalau perlu, ajak teman atau orang tua di saat kita menemui, kalaupun itu sangat-sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang perlu kita hindari di saat kita melakukan kegiatan untuk browsing di dalam internet. Yang pertama adalah intimidasi cyber. Intimidasi ini adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di kalangan anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Intimidasi ini mencangkup tindakan seperti membuat ancaman, menyebarkan informasi palsu, menyerang seseorang secara fisik atau verbal, dan mengucilkan seseorang dalam kelompok. Perilaku ini diulang atau berpotensi untuk diulang dari waktu ke waktu kepada korban yang dianggap lemah. Kemudian hal yang perlu dihindari kedua yaitu adalah intimidasi verbal. Intimidasi verbal yaitu dengan mengatakan atau menuliskan suatu hal yang bermakna tertentu, di mana intimidasi verbal ini meliputi menggoda, memberikan panggilan nama, mengomentari yang tidak pantas, mengejek, dan mengancam. Kemudian hal yang perlu kita hindari berikutnya adalah intimidasi sosial. Terkadang menyakiti reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini meliputi meninggalkan seseorang dengan sengaja, mengatakan pada siswa lain untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang, dan memalukan seseorang di depan umum. Ini termasuk intimidasi sosial.
Berikutnya adalah intimidasi fisik, yaitu perbuatan menyakiti tubuh atau harta benda seseorang. Intimidasi fisik meliputi menekan atau menendang, atau menjepit, atau mendorong, meludah, mengambil atau menghancurkan barang seseorang, dan bergerak lainnya dengan kasar yang disebabkan oleh anggota tubuh. Berikutnya yang perlu kita hindari yaitu intimidasi cyber. Ini adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan guna merendahkan martabat atau melecehkan kepada seseorang. Intimidasi cyber ini adalah segala bentuk gangguan yang dilakukan pelaku atau korban ini berusia kurang dari 17 tahun dan belum dianggap dewasa secara hukum. Namun, ini apabila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 17 tahun, maka kasus tersebut dikatakan sebagai kejahatan cyber atau pelecehan cyber. Nah, ini makanya hati-hati, dan kita harus selalu memperhatikan mana saja yang perlu kita hindari. Nah, salah satunya saya ulangi, ada intimidasi siber, kemudian intimidasi verbal, sosial, fisik, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang perlu kita lakukan. Adapun hal yang perlu kita lakukan di sini yang pertama adalah attribution. Artinya di sini kita harus mencantumkan nama pembuat jika ingin menggunakan, menyalin atau berbagi konten. Kemudian yang kedua, hal yang perlu dilakukan non-komersial. Artinya tidak boleh membuat keuntungan dari konten tersebut. Kemudian no derivative work. Artinya apa? Ini kita tidak boleh mengubah konten pada saat kita menyalin. Kemudian ada share alike. Artinya dapat mengubah konten tapi harus membiarkan orang lain menggunakan karya baru dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Dengan kata lain, tidak dapat menetapkan hak cipta meskipun banyak yang diubah. Selain itu, yang perlu dilakukan ini adalah bebas digunakan ulang. Ini memungkinkan Anda untuk menggandakan atau menyebarkan kembali gambar, namun tidak untuk mengubah dan menggubahnya. Nih. Kemudian bebas digunakan ulang dengan modifikasi. Ini memungkinkan Anda untuk menggandakan atau menyebarkan kembali sekaligus mengubah dan menggubah gambar yang ditampilkan. Kemudian non-komersial, di mana ciptaan yang menetapkan ketentuan ini tidak dapat digunakan dalam aktivitas komersial. Dan yang terakhir adalah pengingat. Ini jangan lupa menerapkan atribusi yang sesuai pada setiap penggunaan gambar. Atribusi merupakan kewajiban pengguna gambar untuk memenuhi hak moral pencipta gambar, yaitu kewajiban untuk menyebut nama, sumber, dan ketentuan lisensi atau hak pengguna yang diterapkan pada gambar tersebut. Ketentuan ini berlaku setiap jenis hak pengguna gambar dan berlaku tanpa batas waktu. Nah, mungkin untuk pertemuan pagi hari ini sampai di sini dulu. Selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak. Selalu ikuti protokol kesehatan dan kita selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat